Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengawali pembelajaran untuk akuntansi keuangan. Pembahasan pertama kita mengenai pengelolaan dana kas kecil. Jadi sebelum masuk ke apa itu dana kas kecil, kita bahas dulu dengan pengertiannya. Oke. Pengertian dana kas kecil ini, jadi dana kas kecil itu adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar keperluan yang jumlahnya itu relatif kecil, sehingga apabila dibayar menggunakan cek itu tidak efektif. Jadi dana kas kecil ini memang dipersiapkan oleh perusahaan itu untuk menangani untuk pengeluaran yang dirasa terlalu kecil, misalnya untuk membeli perlengkapan, misalnya beli kertas, tinta, seperti itu kan nilainya kan kecil, misalnya cuman 50, 60 kayak gitu, maka kan tidak efektif kalau menggunakan cek. Maka jadi ini dana kas kecil itu dipersiapkan oleh perusahaan untuk menangani hal ini. Jadi dana kas kecil ini ada pemegang tersendiri, jadi tidak tiba-tiba si pengguna atau yang membutuhkannya atau yang bagian yang ingin membeli perlengkapan tadi itu langsung minta ke bendahara, tidak, atau ke kasir, tidak, tapi ada formatnya yang supaya bisa memperoleh uang itu kemudian diproses untuk dibelanjakan, ya. Jadi pengertiannya. Selanjutnya yang tergolong dari pengeluaran kas kecil itu apa aja? Di sini ada konsumsi tamu, bayar rekening listrik, telepon maupun air, kemudian peralatan kantor seperti outner kayak gitu, kemudian pembersih ruangan kayak sapu dan seterusnya, bensin, fotokopi, materai, perjalanan dinas, biaya taksi dan seterusnya. Nah, prosedurnya dari di kas kecil itu proses kegiatannya itu adalah pertama pembentukan dana kas kecil, yang kedua pemakaian atau boleh disebut penggunaan atau pengeluaran dana kas kecil, yang ketiga pengisian dana kas kecil. Jadi ini kegiatannya tiga ini sebenarnya kegiatannya. Nah, sebelum dibentuk dana kas kecil perusahaan itu harus menentukan siapa nanti yang menjadi atau dipercayai untuk menjadi pemegang dana kas kecil, yang mengelola dana kas kecil itu. Nah, di sini urutannya, perusahaan itu membentuk kebijakan jumlah dana dan periode dan petugasnya siapa. Jadi berapa besaran uang yang diperkirakan dalam satu bulan itu dibutuhkan untuk pengeluaran yang relatif kecil, untuk tadi bayar listrik, bayar telepon, kemudian untuk beli kertas, tinta, peralatan kantor, kemudian untuk transport tadi, untuk perjalanan dinas dan seterusnya. Jadi itu ditetapkan dulu oleh perusahaan siapa yang dipercaya untuk itu dalam satu bulan, biasanya satu periode itu butuh berapa dananya ditentukan. Kemudian dari situ kalau sudah ditentukan, bendahara pusat menarik cek untuk dana kas kecil, tentukan misalnya 5 juta misalnya. Nah, dari sini kemudian bendahara pusat menarik cek untuk dana kas kecil dan diserahkan kepada petugas pengelola dana kas kecil. Berarti pemegang kas kecil ditentukan siapa, si A misalnya. Nah, sini bendahara pusat menuliskan cek senilai 5 juta kemudian diberikan ke si A. Si A sebagai pengelola tadi kemudian mencairkan dananya ke bank. Ceknya misalnya di bank B, ya, di bank B kemudian dicairkan, diuangkan istilahnya. Dari uang itu kemudian disimpan di brankas. Kalau sudah berarti ini sudah terbentuk. Nah,
untuk ini apa berarti kan pemegang kecil si A tadi udah pegang uangnya sebesar 5 juta, tapi tidak dipegang dari sini tapi disimpan di brankas. Nah, kemudian pengelolaan dana kas kecil tadi, pengelolanya tadi mengeluarkan dana untuk keperluan dengan membuat bukti pengeluaran kas kecil. Oke. Nah, jadi selanjutnya kalau sudah tadi membuat bukti pengeluaran kas, kemudian pemegang kas kecil kemudian buat laporan. Nah, dana yang dipakai berapa aja. Biasanya ini kita buat yang namanya pemegang kas itu buat yang namanya buku kas kecil. Jadi itu pegangan untuk si pemegang kas kecil. Jadi, oh danaku tinggal berapa? Jadi lihatnya di situ dari buku kas kecil namanya. Kemudian kalau sudah diketahui, oh danaku tinggal sedikit, maka kemudian mengajukan namanya pengisian dana kas kecil. Nah, ini pembentukannya ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan itu tadi, berarti peralatannya apa aja? Berarti ini peralatannya ya. Ada cek dan seterusnya. Ini contoh cek. Nah, ini dokumen transaksinya. Tadi kan buat bukti kas keluar, bukti kas kecil keluar, bukti pengeluaran kas kecil ya. Di situ disertai dengan kwitansi atau nota atau faktur atau struk dari ini semua, dari telepon atau PDAM atau air atau listrik. Oke. Nah, ini contoh dari buku kas kecil. Jadi misalnya pembentukannya 2 juta atau 5 juta. Nah, ini dipakai apa aja di sini tertera. Akhirnya pemegang kas kecil tahu, oh danaku tinggal sekian, berarti untuk bulan depan gak cukup, maka harus yang namanya mengajukan pengisian kembali kas kecil. Oke. Nah, jadi ini pembentukan dana kas kecil ya. Jadi prosesnya hanya 3 ini saja untuk kas kecil itu. Ada pembentukan, pemakaian, pengisian, dan ini semua harus ada catatnya atau di jurnal. Lah, untuk jurnalnya atau sistem pencatatannya ada 2 cara atau 2 macam. Oke, pertama ada sistem metode dana tetap atau bisa disebut metode impres. Oke. Yang kedua, metode dana tidak tetap atau metode fluktuasi. Nah, jadi untuk sistem ini kalau dana tetap, ciri-cirinya pertama, dana tetap itu dana kas kecil selalu tetap. Cirinya ya, ciri-cirinya kalau yang dana tetap, dana kas kecil selalu tetap. Maksudnya begini ya, jadi maksudnya begini, pada saat pembentukan misalnya pembentukannya sebesar, tadi kita buat 5 juta ya, misalnya 5 juta. Oke. Nah, di sini dari awal pembentukan, misalnya pembentukannya di sini 1 Agustus 2021, maka akun kas kecil ini kan tercatat senilai sebesar 5 juta. Kemudian akun ini jadi untuk dana tetap itu misalnya bentuknya 5 juta sampai di akhir itu dananya akan selalu tetap sebesar 5 juta. Maksudnya gini, jadi
akun kas kecilnya itu akan selalu tahu 5 juta. Nah, terus masalahnya gimana Bu kalau misalnya dananya habis, kok bisa disebut dananya selalu tetap? Jadi maksudnya gini, kan ini pada saat pembentukan jurnalnya gini, kas kecil 9 debit, kemudian sebelah kreditnya kas bank. Nah, kas bank. Nah, jadi akun kas kecil ini akan selalu tetap sebesar 5 juta. Mengapa demikian? Karena pada saat terjadi penggunaan dana atau pemakaian atau pengeluaran, akunnya yang mengurangi itu bukan kas kecil tapi akun kas bank. Jadi kalau misalnya ada pembelian perlengkapan, maka nanti di sini jurnalnya perlengkapan, kemudian ini debit, kemudian kreditnya kas bank. Jadi pemegang kas kecil itu fungsinya atau tugasnya hanya menghimpun dana. Jadi kayak semacam apa ya, dititipi untuk ngelola tadi. Jadi pada saat terjadi penggunaan dana oleh pemegang kas kecil itu hanya tidak di jurnal atau tidak dicatat ke dalam jurnal. Jadi dokumennya itu disimpan pada saat pengajuan penambahan dana atau pengisian dana kas kecil, baru dokumennya diberikan ke pemegang kas besar untuk dilakukan jurnal atau pencatatan. Maka jurnalnya ini misalnya ada dokumen nota, misalnya nota atau atau kwitansi, jurnalnya ini kreditnya kas bank, bukan kas kecil. Maka untuk metode dana tetap, pemegang kas kecil itu hanya menghimpun dokumen transaksi. Jadi tidak ada akun kas kecil ini. Jadi kas kecil itu hanya muncul di pemegang kas besar pada saat pembentukan saja. Maka disebut dana kas kecil selalu tetap. Ini ya. Kemudian nih, jadi kemudian ini dana kas kecil selalu tetap. Sedangkan yang ini, kalau yang metode dana tidak tetap, dana kas kecil selalu berubah-ubah. Jadi selalu berubah-ubah. Mengapa demikian? Karena pada saat terjadinya penggunaan dana ini atau pengeluaran dana kas kecil, pemegang kas kecil diberi kuasa untuk jurnal atau nyatet. Maka jadi misalnya ada transaksi pembelian perlengkapan, maka jurnalnya perlengkapan, debit, kreditnya kas kecil. Ini bedanya ya. Jadi pada saat penggunaan dana kecil tuh akunnya bukan kas bank kayak yang di sini tadi, tapi kalau metode dana tetap akunnya kas kecil, maka dananya akan berubah. Misalnya 5 juta, ada pembelian perlengkapan 500, tinggal 4.500.000. Ada pembayaran listrik 1 juta, tinggal sekian. Jadi berubah-ubah akun kas kecilnya. Kalau yang dana tetap, tidak ada akun kas kecil selain akun pada saat pembentukan awal dana kas kecil. Itu bedanya ya, dana tetap dan dana tidak tetap. Kemudian penggunaan dana kas kecil untuk metode dana tetap tidak di jurnal ya. Jadi pada saat pemakai itu mengajukan permohonan penggunaan dana, kemudian di ACC oleh pemegang kas kecil atau pengelola kas kecil, kemudian kan dibelanjakan, dapat dokumen transaksi, entah itu kwitansi atau struk pembayaran ataukah nota. Oleh pemegang kas kecil, kalau menggunakan metode impres atau dana tetap, dokumennya dihimpun saja, tidak di jurnal. Beda dengan kalau metode
dana tidak tetap, penggunaan dana kas kecil di jurnal. Nah, di jurnalnya ini tadi, nah, saya pindah ya, nah, jurnalnya seperti ini. Jadi bedanya di situ. Nah, kemudian kalau metode dana tetap lagi, pengisian kembali dana kas kecil di jurnal, macam-macam beban, debit, kreditnya kas bank. Nih, jadi kalau misalnya dananya tadi kan 5 juta, pembentukan 5 juta, kemudian dipakai, tinggal misalnya 500.000. Nah, tadi kan dokumennya dihimpun semua, kemudian dilakukan pengajuan atau pengisian kembali kas kecil. Nah, diajukan itu berarti tadi dokumennya ditaruh di belakangnya dokumen pengajuan atau pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian kalau sudah dapat dokumennya, pemegang kas besar baru bisa jurnal. Misalnya di situ ada bayar listrik, kemudian misalnya bayar telepon, kemudian beli perlengkapan, kemudian misalnya beban transport, maka di jurnal lah di sini. Ini saya tulis macam-macam kan bebannya, makanya saya tulis macam-macam beban gitu aja ya. Jadi kalau sesungguhnya kan sesuai dokumennya, oh dokumennya ada beban listrik, terus di sini beban listrik, kemudian nanti ada beban telepon, ada perlengkapan, kemudian misalnya ada beban transport. Nah, itu dirinci semua, baru kreditnya kas bank. Itu kalau menggunakan dana tetap. Sedangkan kalau menggunakan dana tidak tetap, karena setiap penggunaan dana kas kecil itu di jurnal sesuai dengan dokumennya, maka pada saat pengisian kembali kas kecil, jurnalnya sama dengan pembentukan seperti ini. Karena tadi digunakan kan berarti habis uangnya, maka jurnalnya kalau ada pengisian sebelah debit kas kecil, kreditnya kas bank. Nah, oke, gini. Jadi ini untuk metode ini pengelolaan atau proses kegiatannya di kas kecil itu hanya ada 3 proses aja, dari pembentukan, pemakaian atau penggunaan atau pengeluaran, sama pengisian dana kas kecil. Lah, untuk jurnal ketiga kegiatan ini ada 2 macam pencatatannya, ada dana tetap atau impres, atau tidak tetap fluktuasi. Nah, nih. Jadi untuk hari ini saya cukupkan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.